Apa kabar semua teman-teman, saudara sebangsa dan setanah air? Pada malam ini saya Brother Rudi ingin mengajak kita sekedar untuk mengamat-amati dan mengerti arah politik di tanah air kita. Kalau kita lihat, politik di bangsa kita mengalami berbagai bentuk, apakah namanya kadang-kadang orang bilang menghangat. Pemilu secara serentak akan diadakan lagi tahun 2024. Saat ini 2022, berarti 2 tahun lagi. Tetapi riak-riak menuju muara pemilu itu, hulunya sudah mulai mengalir dari tahun ini. Riaknya lebih terasa di tahun ini. Kalau kita lihat, teman-teman, saudara-saudara sebangsa, akhir-akhir ini melihat bahwa ada fenomena Partai Nasdem seolah-olah menjadi putri cantik jelita yang ingin dilirik oleh berbagai pangeran-pangeran politik. Tentu ini menarik. Tentu ada alasannya kenapa Partai Nasdem belakang ini yang di pemilu-pemilu sebelumnya tidak seperti keadaan sekarang ya. Kita lihat di pemilu-pemilu sebelumnya Partai Nasdem hanya dilirik oleh PDI Perjuangan. Dan ingat, PDI Perjuangan adalah partai yang jelas melirik Partai Nasdem sejak tahun 2014. Saat itu adalah saat untuk memulai membuat koalisi untuk bisa memilih Jokowi sebagai presidennya. Dan dalam dua kali pemilu untuk pemilihan presiden yang dimenangkan juga oleh Jokowi, Partai Nasdem ada di sana. Jadi ingat, Partai Nasdem sebenarnya bukan seolah-olah gadis cantik jelita, tapi benar-benar salah satu putri yang cantik jelita di mata pangeran-pangeran politik. Nah, yang menarik pada saat ini untuk menuju tahun 2024, kebetulan karena memang sistem undang-undang kita hanya mengizinkan 2 periode, sehingga tidak lagi Jokowi sebagai calon presiden yang diusung, dan ini sudah dipertegas oleh PDIP dan juga Jokowi sendiri yang menolak wacana untuk pemilihan presiden 3 periode. Nah, mungkin berbeda. Andai kata tidak ada aturan main untuk melarang atau memilih lebih dari 2 periode, bisa diambil semacam ramalan prediksi politik secara matematik. Pasti tidak ada masalah di dalam kelanjutannya. Karena sudah 2 kali rivalitas PDIP mengusung Jokowi, menang melawan Prabowo Subianto 2 kali. Dan andai kata ini ada 3 kali periode, saya yakin secara matematika politik, Prabowo lebih senang memilih menjadi wakil presidennya Jokowi. Dan akan jelas secara di atas kertas matematika, akan menang telak tanpa ada lawan tanding yang tangguh apabila andai kata tadinya 3 periode tidak ada halangan. Namun hal ini sejarah harus diukir. Jokowi tidak akan dipilih lagi menurut sistem 2 periode. Sehingga terjadilah keramaian politik yang baru. Dan di tengah-tengah keramaian politik ini baru-baru ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang dimotori oleh golongan karya Golkar, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Partai Amanat Nasional PAN. Walaupun tidak langsung belum ketahuan jelas siapa calon presidennya, setidaknya ini adalah salah satu alternatif yang bisa menjadi pemicu partai-partai lain untuk ikut greget mencoba melirik gadis-gadis cantik
yang bisa dipersunting oleh pangeran politik. Salah satu gadis tercantik saat ini di luar dari koalisi Indonesia Baru adalah Partai Nasdem, yaitu Nasional Demokrat. Tentu ada alasannya, saudara-saudara, mengapa hal itu terjadi. Pertama, kita ketahui Suryo Paloh sebagai ketua Nasdem tidak ada arah untuk menjadi calon presiden atau tidak ada indikasi memiliki lawan politik di sini. Sehingga siapapun yang menjadi calon presiden di tahun 2024 tidak memandang Suryo Paloh sebagai lawan politik yang berbahaya, justru memikirkan Suryo Paloh adalah salah satu memiliki magnet, daya tarik untuk ditemani, untuk dirangkul. Karena Nasdem dekat dengan Jokowi, pemilik suara terbanyak, Nasdem dan dimotori oleh Suryo Paloh adalah partai nasionalis, tidak memihak kepada aliran agama tertentu, sehingga dia dekat dengan Islam, dekat dengan Kristen, dekat dengan Hindu, Buddha, dan seluruh suku bangsa ada di Nasdem. Dan ini sangat menarik, karena kalau kita lihat, andai kata tadi Suryo Paloh berambisi menjadi calon presiden, mungkin lain masalahnya. Nah, namun kali ini jelas bahwa Suryo Paloh tidak ada indikasi mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Nasdem. Sehingga semua nanti calon presiden pasti berusaha melirik Nasdem sebagai teman yang tentu punya perhitungan. Dalam hal ini kita perlu menggarisbawahi, walaupun secara matematika politik PDI Perjuangan, PDIP, sanggup untuk maju, memilih, dan memiliki hak untuk mencalonkan calon presiden dari internal atau dari manapun yang dia pilih dengan posisi 20% tanpa partai lain, tanpa koalisi. Namun tidak boleh gegabah, belajar dari kegagalan Erick Jarot ya untuk kalah melawan Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara yang menang. Kita melihat bahwa tidak boleh gegabah. Dunia persilatan politik berbeda dengan dunia persilatan dalam bentuk lain. Dalam politik, yang terjadi adalah tidak ada kawan maupun lawan secara abadi. Jangan lupa, pada pemilihan Pilpres tahun 2014, saat itu Jokowi juga menang, Anies Baswedan adalah salah satu tim sukses Jokowi. Namun pada saat 2019, Anies dan sampai menuju 2024, Anies kelihatan berseberangan dengan Jokowi di mata umum. Kita tidak tahu hati Anies, tetapi di mata umum dia sedang berada di kubu yang tidak sejalan dengan Jokowi sebagai pemerintah pusat. Bahkan cenderung menuju kepada rivalitas terhadap Jokowi, rivalitas terhadap PDI Perjuangan. Sehingga PDI Perjuangan dalam hal ini perlu berpikir, tentu saja perlu berdoa juga untuk bisa menang. Kalau ingin menang calon presidennya, dia tidak bisa lagi berbuat seperti yang sama dengan 2014 atau 2019. Tidak boleh dengan cara seperti pertarungan Erick Jarot melawan Edi Rahmayadi yang terbukti tidak bisa dimenangkan. Untuk ini kita lihat bahwa ada hal-hal yang perlu dilirik oleh PDI Perjuangan. Pertama, karena jelas-jelas Ganjar Pranowo yang digandrungi masyarakat saat ini sebagai calon presiden yang dianggap layak diusung oleh PDI Perjuangan, namun karena belum mendapat lampu hijau dari Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga Pak Ganjar mengatakan terserah atau tergantung kepada keputusan Ibu Megawati. Dalam hal ini Ibu Megawati sangat perlu menggunakan kewibawaannya untuk mengerahkan seluruh kekuatan di PDIP untuk bertanya kepada masyarakat di sekitar di mana pemilih PDIP yang ada. Siapa yang mereka inginkan?
siapa yang mereka lihat mampu untuk menggantikan Bapak Joko Widodo. Jangan memaksakan diri untuk mencalonkan Puan Maharani. Karena di mata masyarakat saat ini yang saya lihat, Mbak Puan Maharani bukan calon presiden di mata masyarakat. Mungkin dia boleh tetap sebagai ketua DPR, mungkin dia boleh untuk ketua MPR, mungkin dia boleh menjadi kembali sebagai Menko Sumber Daya Manusia misalnya. Tetapi untuk presiden dan wakil presiden harap memikirkan ulang. Karena belum ada satu di antara banyak dari lembaga survei di nasional, belum ada satupun nama yang boleh berani mengatakan apabila Puan Maharani presiden, mereka akan melihat bahwa ini menang di atas yang lain secara persen. Tetapi kalau Ganjar Pranowo termasuk di dalam radar yang diikuti oleh berbagai lembaga survei yang kebanyakan masuk di dalamnya. Sehingga Ibu Megawati kalau memang ingin memikirkan PD Perjuangan lebih maju, Ibu Megawati tentu kita minta meredam suara-suara yang menggonjang-ganjingkan, mengolok-olok atau merendahkan Ganjar Pranowo. Karena ini akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Nanti orang bisa jadi tidak memilih PDP apabila Ganjar Pranowo diganggu. Jangan sampai Ganjar Pranowo diusung oleh koalisi partai lain di luar PDP tanpa melibatkan PDP, karena ini akan membuat orang langsung beralih untuk memilih partai lain. Semoga Ibu Megawati dalam hal ini perlu berhati-hati. Demi kemenangan PDP, pilihlah boleh Ganjar, boleh siapapun, asal yang benar-benar menurut pemilih PDP secara baik ditanya oleh Ibu Megawati siapa yang mereka buat. Jangan karena asal Ibu Megawati senang. Jangan nanti kader-kader yang dekat-dekat dengan Mbak Puan seolah-olah tidak berani mengatakan jangan paksakan Mbak Puan. Karena saya yakin di antara yang saya ketahui banyak orang yang saya kenal memilih PDP, tidak ada satu orang pun yang saat ini wacananya mengharapkan Mbak Puan sebagai presiden. Tetapi kalau Ganjar Pranowo masih setidaknya memiliki kapasitas dan kapabilitas pengalaman seperti dan gaya seperti gaya Bapak Joko Widodo. Kita perlu lihat. Maka dalam hal ini saya memberi masukan kepada PDIP agar mempertimbangkan memilih koalisi yang terbaik, yaitu nama-nama yang layak diperjuangkan adalah apabila ada nama calon presiden yang lebih taktis, misalnya Prabowo Subianto dari Gerindra, disanding dengan Ganjar Pranowo sebagai wakilnya, mudah-mudahan ini salah satu calon yang sangat spektakuler, sulit dilawan oleh yang lain. Kita lihat dan berikutnya. Koalisi Indonesia Bersatu KIB sampai saat ini belum ada calon yang jelas, belum dideklarasikan. Tentu ada alasannya. Mereka setidaknya memiliki pemahaman bahwa kami tidak harus mengikuti PDIP. Kami punya calon lain. Maka dalam hal ini perlu diamat dan dicermati. Hadirnya SBY mengunjungi Suryo Paloh. Hadirnya Prabowo mengunjungi Suryo Paloh. Tentu ada yang diamat-amati oleh mereka. Sekaliber Prabowo dan juga SBY jarang mengunjungi kalau tidak penting. Berarti penting melihat Suryo Paloh sebagai salah satu orang kunci yang bisa menjadi pembuka jalan untuk mendapatkan koalisi yang baik. Apakah Gerindra
Kalau membentuk koalisi dengan Nasdem, digabung dengan nanti Demokrat, bisa gabung sama PDIP, atau malahan Gerindra gabung sama Nasdem koalisinya, bergabung sama Demokrat, menjadi persaingan berat terhadap PDIP. Dalam hal ini, PDIP perlu memikirkan ulang. Gaya dan sikap tidak boleh memandang diri lebih kuat daripada yang lain hanya gara-gara persentasinya, thresholdnya sudah mendapat ambang batas 20%. Dalam hal ini kita belum tahu siapa. Kita akan lihat nanti. Yang jelas, mari kita sebagai bangsa, rakyat Indonesia berdoa. Siapapun nanti calon yang ada, biarlah kita doakan yang terbaik dari Tuhan. Dijauhkanlah bangsa kita dari perpecahan hanya karena calon presidennya berbeda. Kita tidak ingin terjadi pemilihan seperti cara 2014 yang sangat panas, termasuk 2019 yang sangat panas, yang tidak ada gunanya bagi rakyat apabila itu diulangi lagi. Pilkada terburuk di DKI Jakarta menunjukkan bahwa tidak ada manfaatnya apabila pemenangan pemimpin di kepala daerah dengan cara yang sangat panas, dengan cara yang sangat tegang. Tidak ada kedamaian, tidak ada kebaikan bagi rakyat. Hasilnya pun tidak memuaskan. Tapi kita berdoa untuk 2024 ini. Apabila seluruh bangsa Indonesia bersehati bersatu, mendoa supaya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kedamaian bagi seluruh pemimpin partai politik agar bisa untuk duduk bersama memikirkan nasib bangsa kita. Ingat, jangan mau dipecah belah hanya karena pilihan partai politik. Keluarga jangan mau dipecah belah karena beda partai politik atau calon presidennya. Orang yang berteman, bersahabat karib, jangan mau dipecah belah hanya karena perbedaan pilihan partai politik. Mari kita doakan supaya bangsa kita mendapatkan yang terbaik. Bangsa kita dicegah dari adanya ancaman-ancaman. Seperti kita ketahui, ancaman bagi bangsa kita bukan hanya dari luar. Kalau dari luar ada ancaman dari Natuna yang ingin dicaplok oleh negara Cina. Itu harus kita doakan supaya digagalkanlah segala rencana-rencana jahat dari Cina mencaplok Laut Natuna Utara. Karena kekayaan alam bumi dan air dan segala alam dimilikinya adalah untuk rakyat Indonesia, bukan untuk bangsa lain. Itu adalah kedaulatan bangsa kita yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Merdeka!